Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempraktekkan coaching dengan model Tirta yang akan nanti dibawakan oleh Ibu Dede selaku coach dan Pak Apriyadi selaku coach. Adapun kasusnya adalah sebagai berikut. Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Silakan kepada Pak Apriyadi dan Bu Dede dipraktekkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manggilnya apa ya? Nama aja. Neng Dede, bisakah kita ngobrol sebentar? Baiklah, Pak. Silakan duduk di sini ya. Duduk rileks Ya, saja, Pak. santai. Kita bincang-bincang ringan saja. Bapak perhatikan setiap kali kita buat kelompok di kelas, kamu sering sekali menyendiri dan tidak terlibat aktif dalam diskusi. Dan tugas yang kamu kumpulkan juga berbeda dengan tugas kelompok kamu. Kalau boleh Bapak tahu, kenapa kamu terlihat tidak nyaman jika bekerja dalam kelompok? Sebenarnya tidak apa-apa sih, Pak. Saya merasa tidak nyaman saja. Kira-kira apa yang kamu inginkan dari perbincangan kita hari ini? Saya butuh saran dari Bapak, Pak. Bagaimana saya belajar yang nyaman bersama kelompok saya tentunya. Oh, jadi kamu juga sebenarnya menganggap ini sebagai masalah dan ingin menyelesaikannya dengan segera ya? Ya, Pak. Saya ingin merasa nyaman dalam belajar, Pak. Oh, seperti itu ya. Tapi mengapa kamu merasa tidak nyaman? Sebenarnya usulan saya seringkali tidak diterima, Pak, di kelompok saya. Jadi saya putuskan tidak ikut diskusi dan menyerahkan tugas mandiri saja. Oh, seperti itu. Mendengar dari cerita kamu, bolehkah Bapak tahu apakah kamu tahu kenapa teman-teman menolak usulan atau ide kamu? Kata teman-teman kelompok saya, ide saya terlalu rumit, Pak. Selain itu, apakah ada kendala lain yang membuat kamu tidak nyaman? Iya, Pak. Saya tipenya orangnya kurang bisa mengungkapkan, Pak. Tapi saya bisa mengungkapnya dalam tulisan. Jadi mereka tidak bisa menerima ide saya. Kadang saya mengungkapkan A, diterima oleh mereka jadi B. Seperti itu, Pak. Oh, seperti itu ya. Kalau melihat dari apa yang telah kamu ceritakan, kamu ini memiliki gaya komunikasi submisif. Tapi kalau Bapak perhatikan, tulisanmu bagus juga loh, runut dan analisisnya tajam. Iya, Pak. Saya lebih suka mengungkapkan lewat tulisan, Pak. Tapi kamu senang kan berteman dengan mereka? Saya senang, Pak. Tapi saya susah memulai untuk obrolan dengan teman-teman. Nah, kira-kira nih ya, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan mencoba aktif dalam pembelajaran, Pak. Wah, ide bagus itu.
Bapak suka ide kamu? Iya Pak, saya ingin menepis ketidaknyamanan ini Pak. Apakah ada harapan lain selain daripada itu? Harapan saya ingin berharap gitu ya Pak untuk lebih mudah mengungkapkan gagasan saya pada teman-teman Pak. Wah, Bapak bangga dengan rencana itu. Bapak rasa langkahmu sudah tepat. Jadi, kapan kamu akan melaksanakan rencana itu? Kebetulan hari ini ada pelajaran biologi Pak, ada diskusi kelompok. Jadi saya akan mencoba nanti di pelajaran biologi Pak. Menurut kamu, apakah ada orang lain yang akan membantu melaksanakan rencana itu? Ya Pak, saya akan mengajak Ani karena dia paling pinter di kelompok saya, supaya juga bisa menghangatkan suasana. Saya mau minta Ani membantu saya mengajarkan cara mengungkapkan ide dan mencairkan suasana di kelompok saya Pak. Saya sudah ceritakan pada Ani dan katanya dia siap membantu. Oke, Bapak pikir itu ide yang baik. Terima kasih Pak, saya merasa lega sekarang. Bagus sekali. Tapi apa komitmen kamu selanjutnya? Saya akan berusaha untuk mengolah diri saya Pak, berusaha untuk aktif berdiskusi dan juga mengungkapkan ide di kelompok saya. Bagus, Bapak suka rencana kamu. Bapak yakin kamu bisa mengatasi masalah dengan penuh semangat. Iya Pak, terima kasih Pak. Bel sudah berbunyi Pak, istirahat sudah berakhir, saya izin masuk kelas ya Pak. Baiklah, semangat terus ya. Ya Pak, terima kasih. Sekian praktik penggunaan model Tirta dalam sesi coaching yang tadi sudah dipraktekkan oleh rekan saya, Bapak Apriyadi Nugraha Sulaiman dan Ibu Dedeh Darmiasi. Saat ini saya akan memberikan pemaparan untuk observasi, karena tadi saya bertindak sebagai pengamat. Praktik yang tadi dilakukan oleh rekan saya sudah memenuhi semua unsur model Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Di mana terlihatnya itu dari dialog-dialog, dari pertanyaan maupun jawaban yang diberikan oleh coach dan coachee di sesi tadi. Untuk tujuan misalnya, coach bertanya tentang apa yang ingin diharapkan dari sesi diskusi ini. Itu menandakan pertanyaan untuk tujuan, dan coachee sudah menjawab dengan pernyataan dia butuh saran dari coachnya tentang permasalahan yang dia miliki. Lalu identifikasi. Di sini coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi maupun kendala yang dimiliki oleh coachee. Di mana terlihatnya, ini salah satunya seperti pernyataan seperti ini. Oh, seperti itu, tapi mengapa kamu merasa tidak nyaman? Lalu, selain itu, apakah ada kendala lain yang membuat kamu tidak nyaman? Dan coachee menjawab pertanyaan dari coach dengan mengidentifikasi kendala yang dia miliki. Jadi, coachee dengan terbuka dan dengan jelas menjelaskan apa yang menjadi kendala yang dia miliki. Lalu untuk rencana aksi, coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana yang akan dilakukan coachee dalam menyelesaikan permasalahannya. Dari kalimat mana bisa terlihat seperti ini salah satunya. Kira-kira apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini?
Itu adalah pertanyaan yang mengarahkan Koci untuk mencari solusi terbaik yang bisa dia lakukan. Dan Koci juga sudah memberikan jawaban dari pertanyaan itu untuk menyelesaikan permasalahannya sebagai rencana aksinya itu. Lalu yang terakhir adalah tanggung jawab. Itu memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Koci dalam menjalankan rencana aksinya. Salah satunya itu adalah bertanya tentang komitmen yang selanjutnya. Lalu siapa yang akan bisa membantu lebih, itu dipaparkan juga oleh Koci bahwa dia akan meminta bantuan temannya untuk melaksanakan rencana aksinya dan berkomitmen untuk tetap melaksanakan apa yang dia rencanakan. Seperti itu. Jadi untuk kasus 1, praktik yang tadi rekan saya lakukan sudah memenuhi model Tirta untuk praktek coachingnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.